tidak bisa langsung memberikan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan. Contoh-contoh sudah banyak yang dapat memberikan gambaran bagaimana pengangkatan kapal Kursk punya Rusia yang memakan waktu kurang lebih 1 tahun untuk bisa melaksanakan, dan juga negara-negara lain yang pernah mengalaminya. Di TVRI Bali, Haris, terkait dengan satu pecahan atau serpihan yang saat ini bisa kita saksikan di depan, tentu apakah kapal selam tersebut meledak, dan meledaknya terjadi karena apa, dan upaya-upaya yang dilakukan sampai saat ini mudah-mudahan segera diraih secara optimal sehingga satu proses pengangkatan bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Baik, langsung saja ya, biar jelas nanti, biar nggak lupa juga. Baik, kemarin kalau tidak salah sudah disampaikan, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasal pada saat press conference juga menyampaikan, kalau kapal ini meledak, berarti kan saat itu juga pasti berhamburan, ya kan? Barang-barang semua pasti berhamburan dan muncul ke permukaan. Baik, langsung saya jawab. Tadi saya sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih belum menemukan badan tekan. Kami hanya memperkirakan. Coba sebut slide-nya yang tadi yang di bawah. Kami hanya memperkirakan mungkin posisinya ada di situ. Dengan diameter 38, kedalaman kurang lebih 10 sampai 15 meter. Badan kapal itu lebarnya atau diameter adalah 6 meter. Badan kapal selam ya, diameternya adalah 8 meter. Sehingga kalau masuk sini, mungkinkah krater ini di dalamnya adalah badan tekan? Kami pun tidak mengetahui sampai sekarang. Kalau misalnya kami mengetahui, maka kami dalam hal ini dari sahabat dari negara Tiongkok akan menyampaikan bahwa badan tekannya di situ. Tapi kami sampai sekarang belum tahu. Dan juga tadi saya sampaikan ini adalah lumpur. Sehingga mengapa badan tekan banyak. Ini lihat di sini, ini lumpur, ada tonjolan-tonjolan ini. Bisa mungkin dia tertimbun oleh lumpur badan tekannya, tapi saat ini pun menggunakan sonar beam pun tidak bisa mendetek. Sonar beam nggak bisa mendetek juga. Nah, kemungkinan tadi disampaikan apakah personilnya di sana, dengan tidak ada temuannya personil pengawalnya, maka kemungkinan pun akan ada di sana. Gimana? Mungkin ada berantakan, tapi kami nggak tahu, masih sampai ini masih belum tahu sampai di mana posisinya. Kemudian kapan operasi ini akan dilaksanakan sampai dengan selesai? Tadi malam kami sudah melaksanakan rapat bersama dari pihak Angkatan Laut. Saya yang tertuanya didampingi oleh Komandan Gugus Tugas Laksma Ali, kemudian Asisten Operasi, Asisten Intelijen, Asisten Operasi, dan juga Komandan Lanal, dan juga staf kami semuanya dari pihak Tiongkok, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Bapak dan Atas Pertahanan Senior Kolonel Chen Yongjin, kemudian expertnya yang melaksanakan kegiatan di 3 kapal tersebut. Kami semuanya berdiskusi masalah itu, pun mereka dengan jujur masih belum bisa menemukan di mana posisinya itu. Terus tentang waktunya, saya sudah sampaikan kapan rencana akan menyelesaikan ini. Dengan kondisi seperti begini, mereka nggak bisa menentukan kapan waktunya akan dapat diselesaikan. Tetapi saya menyampaikan
kemampuan mereka untuk mengangkat sail section ini, kemudian stern section, kurang lebih 2-3 hari dengan 3 hari cadangan, 5 hari. Maka sekarang tanggal 18, saya minta mungkinkah tanggal 26 adalah merupakan batas waktu untuk pelaksanaan operasi ini. Mereka belum bisa menjawab, dan sudah kami laporkan kepada pimpinan tentang hal tersebut. Maka pimpinan pun menyampaikan hal yang serupa untuk bisa menyampaikan kepada sahabat dari Tiongkok untuk bisa memastikan. Dan pagi hari ini mungkin akan sampai dengan akhir bulan Mei ini. Tetapi yang saya sampaikan adalah tanggal 26 Mei. Tapi dengan kesulitan yang ada, mereka minta akhir Mei ini. Setelah itu kita akan berkomunikasi secara intensif bagaimana jalan keluar yang akan dilaksanakan. Demikian ya, Bapak dari JNN ya. Yang manapun, khususnya untuk kapal, tidak ada yang namanya black box. Kami pun orang-orang kapal selam meneliti, tidak hanya orang kapal selam yang masih aktif, tapi kami pun berkoordinasi dengan senior-senior kami, sesepuh kapal selam, Korbi Bencana, berkomunikasi. Kira-kira apa yang sebenarnya? Kami mempelajari semuanya. Dihadapkan dengan kemampuan kapal yang ada, kemudian keselamatan yang dimiliki oleh alat tersebut. Tetapi ternyata 2 alat keselamatan, mulai hembus tangki pemberat pokok yang ada 6 buah dengan 60 bar, kemudian tangki tahan tekan yang isinya kurang lebih 2000 liter, dibebani dengan 30 bar tekanan udara, pun itu nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Teman-teman media, wartawan, untuk tidak mereka-reka apakah penyebabnya, kita lebih baik menunggu dari sana. Karena dengan situasi yang demikian tadi itu, dengan kondisi badan yang ada haluan di sini, buritan. Sekarang mobil berapa kecepatannya? 100 km per jam aja sudah bus begitu. Nah kalau ini bagaimana? Sehingga kalau 839 berarti tidak lebih dari 90 detik sudah sampai di bawah. Kami semua masih nggak tahu semua. Tapi harapan kami bahwa arwah semuanya di sana adalah syuhada, sebagaimana firman Allah disebutkan bahwa saya sampai sekarang pun masih mempelajari mengapakah di kedalaman 839 terhadap pecahan-pecahan yang ada itu seharusnya kan muncul di permukaan. Betul nggak kira-kira Pak? Tapi nggak ada yang muncul di permukaan. Maaf, saya nggak akan membahas masalah itu karena itu jauh di luar jangkauan dari pengetahuan saya. Tapi yang jelas inilah yang kami temukan di sekitar barang-barang pecahan ini. Saya tidak tahu pastinya di mana, tapi yang jelas Tan Suwo Arhau mendapatkan apakah mungkin di depannya sini atau di sini atau di sini. Nah, ditanyakan kembali dengan pecahannya ini, kira-kira kenapa musibah ini dapat terjadi? Hanya berasumsi, memperkirakan, mungkinkah dia ada di sini? Karena tidak mampu juga dengan kedalaman 15 meter kedalamannya itu, untuk side sonar beam ini nggak mampu untuk menembus apa isinya. Hanya tahu di situ ada kawahnya. Di perairan Bali itu termasuk barang-barang yang ditemukan. Iya betul. Jadi barang-barang ini semua ditemukan semuanya ada di daerah sini. Tidak ada satupun mereka yang ditemukan di permukaan, nggak ada. Ya, nah ini merupakan hukum alam. Saya nggak tahu, saya nggak menguasai masalah hukum itu. Yang tahu adalah hidrooceanografi yang mengetahui mengapa dengan kedalaman yang demikian barang-barang yang seharusnya ini mengambang, tapi dia tidak
mengambang. Dia tetap berada di sana. Mungkin ini, maaf, kuasa dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa keberadaan semuanya itu sebagaimana para pengawal komandan-komandan kapal itu akan setia dengan kapal yang terlibat ini. Demikian begini. Bahwa SKK Migas dengan kapalnya Timas, ya, Timas itu mempunyai kemampuan membawa atau meletakkan barang dengan bobot 1.200 ton. Tapi meletakkan, bukan mengangkat. Bukan mengangkat. Nah, sampai saat ini SKK Migas masih belum aktif di dalamnya. Nanti ke depan bagaimana? Itu yang perlu dipelajari oleh mereka semuanya. Tadi saya sampaikan bagaimana pada saat mereka memasang sling. Jadi ini adalah robotik. Jadi tidak ada manusia yang pakai tangan, tidak ada. Tapi dia menggerakkan pakai robot untuk memegang slingnya. Jadi pakai begini. Bahkan kemarin yang pertama kali untuk mengangkat swing vest kalau nggak salah ya, itu dia megangnya begini, set tidak kena, nggak bisa dibayangkan kalau kita megang seperti itu, pakai ini megangnya untuk memasangnya sling kayak apa susahnya. Masih ada 6 KRI yang masih di sana, semuanya mendukung atau mendampingi 3 kapal dari negara Tiongkok yang sedang operasi. Ya, masih semuanya masih di sana. Jadi 6 kapal ini kita semuanya masih ada di daerah operasi. Oke, jelas? Silakan. Oke, sebelum menjawab mereka ya, sambil mereka diskusi, bahwa dengan fasilitas yang ada, deteksi logam pun mereka masih belum bisa menemukan. Bahwa itu kawah itu tempatnya badan tekankah atau mungkin ada opsi yang lain, mereka belum bisa menemukan itu.